Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali dengan channel khusus kesehatan, Ngobrol Sehat bersama Profesor Del Fitri Munir. Sahabat sehat sekalian, pada episode kali ini kita akan membicarakan sebuah isu yang lagi banyak dibicarakan di tengah masyarakat, yaitu gangguan pertumbuhan bayi yang disebut juga dengan stunting. Kita akan membahas bersama pakarnya, yaitu Dr. Lili Rohmawati, spesialis anak yang melakukan penelitian mengenai penanggulangan stunting menggunakan zinc. Assalamualaikum, Dr. Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ya, sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Ya. Baik, Dr. Lili, ini sekarang kan santer sekali di mana-mana ya orang membicarakan mengenai stunting ya. Katanya stunting itu gangguan dari pertumbuhan anak mulai dari dalam kandungan. Jadi sebetulnya yang stunting itu apa sih sebetulnya, Dr. Lili? Silakan, Dr. Lili. Iya, Prof. Memang pada saat ini stunting ini memang merupakan suatu masalah bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Karena pada saat ini laporan itu stunting yang ada di dunia itu sekitar 22,2%, Prof. Sekitar 150,8 juta anak balita di seluruh dunia menderita stunting. Jadi di Indonesia itu laporan dari Riskesdas tahun 2018 balita pendek atau stunting itu sekitar 30,8%. Jadi bisa dikatakan bahwa di setiap 3 balita itu ada satu yang mengalami stunting. Nah, ini juga dilaporkan bahwa persentase bayi lahir yang pendek juga itu sebanyak 22%. Nah, itu menjadi suatu masalah karena menurut WHO, kalau 20% saja ada stunting di daerah tersebut atau di negara tersebut, itu sudah merupakan jadi suatu masalah kesehatan masyarakat. Nah, kalau di Sumatera Utara, Prof, prevalensi stunting kita ini ada 35%, dan yang paling tinggi itu ada di Nias, Prof. Nah, kalau kita bicara mengenai stunting itu adalah keadaan di mana tinggi atau panjang badan seorang anak dibandingkan dengan usia seumurnya itu ada di bawah rata-rata anak yang seusianya. Jadi kalau kita plot di grafik pertumbuhan WHO, itu Z-score-nya berada di bawah -2 standar deviasi. Nah, kalau grafik ini mudah sekali ditemukan di mana-mana, ada di buku KIA yang berwarna pink tersebut, sehingga petugas kesehatan, baik dokter atau petugas kesehatan dimanapun, dan orang tua itu bisa melihat apakah anaknya itu berada di garis mana di pertumbuhan tersebut. Nah, seperti itu, Prof. Ya, baik. Berarti ini gangguan pertumbuhan tersebut juga jadi pendek lah gitu ya, tidak sesuai umurnya ya. Nah, ini sebetulnya selain dari pendek, pengaruh lain apakah ada pengaruh kepada pertumbuhan otak dan kecerdasan, Dr. Lili? Iya, Prof. Nah, karena anak yang pendek ini disebabkan oleh karena malnutrisi kronis, yaitu kekurangan makan yang cukup lama, ya, sehingga menyebabkan pertumbuhannya terganggu. Nah, selain tumbuh yang terganggu, panjang tulangnya terganggu, Prof, itu memang gangguan juga terjadi pada otaknya, sehingga nanti di kemudian hari kemampuan berpikirnya atau kecerdasannya itu tentu lebih rendah daripada anak yang tidak stunting. Nah, berikutnya kalau dia nanti sekolah, tentu kapasitas akademiknya akan rendah. Dan berikutnya nanti kalau dia menjadi dewasa, tentu kemampuan potensialnya berada di bawah rata-rata. Itu yang kita khawatirkan, Prof. Iya. Lalu kira-kira apa penyebabnya nih, Dr. Lili? Ya,
Jadi penyebabnya yang pertama itu karena malnutrisi kronis yang disebabkan oleh macam-macam, Prof. Pertama mungkin karena memang penyakit-penyakit infeksi ya seperti diare, penyakit batuk atau TBC dan lain sebagainya. Ya, bahkan mungkin karena ketidaktahuan orang tuanya juga bagaimana cara memberikan makanan yang baik kepada anaknya atau kepada dirinya sendiri pada saat ibu-ibu tersebut sedang dalam badan hamil. Kan pertumbuhan seorang anak itu yang paling penting adalah pada 1000 hari pertama kehidupan. Sejak dalam kandungan ibu, yaitu sekitar 270 hari, Prof, sampai 730 hari di luar kandungan, itu kira-kira 2 tahun pertama ke dalam kehidupannya. Nah, jadi memang kalau pengetahuan ibu tidak baik, masalah nutrisi tentu itu berdampak pada kejadian stunting. Oh ya, baik. Dr. Lili kan sudah melakukan penelitian ya di disertasi S3-nya mengenai terapi untuk stunting ini ya berupa zinc. Silakan bagaimana ini keberhasilan terapi ini dalam pelaksanaan penelitiannya. Silakan Dr. Lili. Iya betul, Prof. Jadi memang pada penelitian kami yang baru-baru ini yaitu peran zinc pada pertumbuhan baik pada masa kehamilan ataupun pada masa setelah masa kelahiran. Tetapi kami memang memfokuskan di masalah sebelum kelahiran yaitu pada kehamilan. Jadi pada penelitian kami ini memang terlihat hasilnya bahwa seorang ibu yang memang memiliki kadar zinc yang rendah di dalam darahnya, asupan zincnya memang rendah, Prof. Dan memang ibu yang kami teliti ini memang kadar zincnya di bawah rata-rata dari yang seharusnya, jadi di bawah normal ya, Prof. Nah, terlihat itu waktu kita menilai asupan makanannya, memang protein yang dimakannya, karena protein itu juga di dalam protein itu makanan yang mengandung protein banyak mengandung zinc. Jadi sedikit dia memakan sumber protein tersebut seperti daging, ikan dan lain sebagainya, terutama protein hewani, Prof. Dia memang memiliki kadar serum zinc yang rendah di dalam darah ibunya tersebut. Ternyata setelah diberikan suplementasi zinc pada ibu hamil ini, nampak bahwa ada hubungan peningkatan kadar osteokalsin yang kita hitung. Kadar osteokalsin itu adalah suatu biomarker pertumbuhan tulang. Ada janin ya, Prof. Jadi diperiksakan pada saat tali pusatnya itu, darah tali pusatnya pada saat lahir, itu memang ada berhubungan peningkatan dibandingkan daripada yang tidak diberikan zinc, Prof. Nah, seperti itu, Prof. Iya, berarti ini memang perlu menjadi perhatian kita semua ya, bahwa zinc ini sangat penting ya untuk pertumbuhan seorang anak ya, mulai dari dia kehamilan sampai dia lahir ya. Nah, Dr. Lili lah yang sehari-harian ya berkecimpung dengan pertumbuhan anak ini, apa sarannya, himbauannya kepada ibu-ibu kita yang lagi hamil atau yang punya bayi ini? Silakan Dr. Lili. Ya. Jadi untuk ibu-ibu ya, pengetahuan mengenai keadaan gizi, asupan gizi itu sangat penting ya. Jadi pertama-tama ini zinc itu ada di banyak jenis makanan ya, terutama pada makanan yang mengandung protein tinggi seperti daging, ikan, hati, ayam, udang. Ya, jadi kalau dikatakan makanan yang bagus, apa makan ikan? Apa lagi makan ikan? Kalau kita di Indonesia, Prof, makan apa lagi? Makan ikan. Jadi itu tinggi sekali zinc-nya, Prof. Iya, betul. Beberapa sayur-sayuran juga banyak, terutama itu kacang-kacangan, Prof. Jadi sebetulnya dengan mengetahui makanan yang baik, cukupan
terhadap protein hewani, baik yang nabati juga kacang-kacangan. Jangan hanya makan banyak nasi dan sayur saja, itu sebenarnya sudah mencukupi kebutuhan zinc, terutama untuk ibu hamil, sehingga dapat menunjang pertumbuhan anak, janinnya, sehingga waktu lahir tidak mengalami ukuran panjang badannya di bawah rata-rata yang seharusnya. Dan mungkin satu lagi ya Prof, sebelum menikah juga memang ada mengenai konseling ya. Salah satunya tentu konseling gizi dan bagaimana keluarga yang baik nantinya. Saya kira itu Prof yang perlu kita beritahukan ya. Dan setelah lahir jangan lupa harus anaknya dibawa ke klinik dan harus ada kurva pertumbuhan ya. Biar kita tahu, kita memantau, itu yang penting ya. Iya Prof, betul sekali. Jadi setiap anak yang baru lahir itu sebaiknya memang meneruskan buku KIA ibunya, karena di buku KIA itu Prof, itu ada grafik pemantauan berat badan, tinggi badan, berat badan per tinggi badan, dan lingkar kepala. Jadi kalau memang ukurannya itu di bawah -2 standar deviasi tadi, itu sudah hati-hati dan sudah masanya harus dilakukan intervensi terhadap makanannya. Dan yang paling utama di 6 bulan pertama tentu ASI, pemberian ASI. Baik, Dr. Lili, ya sudah banyak sekali pencerahan untuk masyarakat kita, terutama pada ibu-ibu yang hamil atau yang sudah punya anak. Ya, jangan lupa ya harus ada grafik biar kita tahu kalau memang ada gejala stunting bisa kita tanggulangin. Ini salah satu penemuan dari Dr. Lili sudah membuktikan bahwa dengan pemberian zinc bisa untuk pengobatan untuk stunting atau mencegah. Semoga ini bermanfaat untuk sahabat sehat kita. Terima kasih Dr. Lili atas pencerahannya di sore ini. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.